Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dan menghebohkan. Kita masyarakat atau rakyat kecil disuguhkan seperti adegan-adegan film di mana seorang jaksa agung muda pidana khusus Febri Ardiansah katanya dikuntit oleh dua orang tak dikenal yang belakangan diketahui dua orang itu adalah anggota Densus 88. Nah, pada saat itu infonya Febri Ardiansah sang Jampitsus Kejagung ini sedang makan di restoran Prancis daerah Jakarta Selatan. Ada dua orang yang memang makan juga di dekat-dekat dia. Melihat kedua orang itu, pengawal pribadi dari Kejagung atau Jampitsus Kejagung ini yang seorang polisi militer mencium dan akhirnya menangkap salah satu orang. Setelah diinterogasi ternyata orang itu adalah dari Densus 88. Ada apa sebenarnya ini? Kita masyarakat bertanya-tanya, seorang jaksa agung muda dikuntit oleh Densus 88 yang memang biasa menangani terorisme. Banyak yang menarik kejadian tersebut kemarin kepada latar belakang Febri Ardiansah yang katanya sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Contohnya ada Jiwasraya, Asabri, dan yang terakhir adalah korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Juga korupsi ini melibatkan banyak orang dan banyak public figure. Salah satunya adalah suami Sandra Dewi dan Crazy Rich dari Peak Herna Lim. Nah, kenapa bisa seperti ini gonjang-ganjingnya? Dan apakah tidak ada koordinasi yang memang jelas antara kedua institusi ini? Ramai sebelumnya katanya di surat kabar Kejaksaan Agung intai konvoi dari salah satu institusi penegak hukum lain. Kita sebagai masyarakat disuguhkan hal-hal yang memang menurut kita seperti tidak ada sinkronisasi. Kita rakyat bertanya-tanya lagi, kenapa lembaga-lembaga terhormat ini bisa seperti itu? Dan bagaimana reaksi dari lembaga-lembaga dan orang-orang petinggi-petinggi negeri ini? Ramai diisukan, katanya di media massa ada sosok jenderal polisi di belakang korupsi timah. Tapi kita rakyat ini hanya diberikan clue agar kita gaduh. Bagaimana faktanya? Harusnya kedua institusi Polri dan Kejaksaan Agung bisa berkolaborasi menuntaskan kasus korupsi besar ini. Dan akhirnya keresahan kita diwakili oleh anggota DPR atau Dewan Terhormat. Mereka juga menanyakan, ada apa ini? Harusnya bisa diselesaikan dengan yang lebih tidak membuat gaduh seperti ini. Apalagi Menko Polhukam sekarang sudah menanyakan, katanya isunya simpang siur. Jadi yang benar yang mana? Kalau memang korupsi besar ini harus dibongkar supaya rakyat mengerti. Bongkarlah secara profesional. Kan kegaduhan yang seperti ini, rakyat ini sangat menantikan dan akan berujung
malu jika kedua institusi terhormat ini saling beradu kekuatan. Akhirnya Presiden Jokowi turun tangan juga. Katanya beliau memanggil Kapolri dan Jaksa Agung. Ini memang lebih baik. Karena apa? Presiden Jokowi harus secepatnya menyelesaikan itu. Terlepas ada intervensi atau tidak, ada oknum atau tidak, korupsi 271 triliun ini harus dibongkar. Karena sebenarnya rakyat ini tidak begitu merasakan dampak dari korupsi 271 triliun ini, walaupun memang sudah dibongkar. Pada kenyataannya, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, kuliah mahal, lapangan pekerjaan sedikit, anak muda yang nganggur banyak. Jadi, segeralah buat program yang memang pro rakyat. Jangan hanya dibelikan ya peristiwa-peristiwa yang seperti macam di film-film ini. Gue sih setuju kalau misalnya memang tuntaskan kasus korupsi 271 triliun ini untuk apa? Subsidi pendidikan tinggi, kuliah gratis, lapangan pekerjaan banyakan. Kalau misalnya memang perusahaan-perusahaan asing yang investasi tidak mau, ya setidaknya buka pelatihan-pelatihan untuk para calon tenaga kerja ini. Kita hanya berharap sebagai rakyat kecil bisa makan, mempunyai penghasilan, dan hidup tenang di negara Indonesia ini. Dan untuk para institusi, kita berharap jagalah kondisivitas dan jangan sampai rakyat menjadi berpolemik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.